Oke, bisa dilihat apa yang Bapak tampilkan? Bisa, Pak. Ya. Jadi setelah kemarin kalian belajar tentang macam-macam biaya, ya materi sebelumnya kita belajar tentang macam-macam biaya, komponen-komponen biaya saja yang nantinya menghasilkan tarif eh, biaya apa namanya jasa transportasi dan logistik. Maka di pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan materi bab 2 tentang rekayasa transportasi dan logistik, yaitu materi hari ini tentang administrasi dan pemasaran. Jadi nanti kita tujuan dari pembelajaran materi pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa mengerti tentang apa itu administrasi, ya. Di dalamnya administrasi itu termasuk nanti bagaimana kalian harus mengenal tentang surat-surat niaga gitu ya, surat-surat yang biasa berhubungan atau digunakan untuk niaga atau untuk perusahaan itu apa saja. Kemudian nanti sedikit tentang teori pemasaran ya, khususnya pada hal ini adalah pemasaran pada jasa usaha jasa transportasi dan logistik. Jadi itu yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah tentang administrasi. Administrasi di sini bisa diartikan dalam apa namanya, dalam artian sempit dan dalam artian yang luas. Ini salah satu salah nih. Bentar diedit dulu filenya. Kalian coba lihat di buku paket kalian. Yang atas itu dalam artian sempit apa dalam artian luas? Yang atas secara sempit atau secara luas yang diartikan sebagai kegiatan ketakausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah data, memperbanyak atau mengemukakan data, mendistribusikan data, menyimpan atau mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Itu dalam artian sempit atau luas? Sempit, Pak. Sempit. Berarti yang bawah itu dalam artian yang luas ya. Bapak salah ketik tadi pagi. Jadi kopasnya sempitnya tidak dihapus seperti itu ya. Jadi yang atas adalah dalam artian yang sempit, kemudian yang bawah adalah dalam artian yang luas. Jadi administrasi dalam artian yang sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, ya informasi itu harus dihimpun, harus dikumpulkan, kemudian mengolah data ya, informasi setelah dikumpulkan nanti akan diolah ya, diolah sesuai dengan kebutuhannya itu untuk apa ya, kebutuhan informasinya untuk apa, karena biasanya ada namanya data mentah dan data yang bisa disajikan. Data mentah itu biasanya berarti data-data yang dihimpun dari berbagai sumber dengan kebutuhan yang beraneka ragam, kemudian nanti diolah ya, diolah menjadi data matang. Data matang itu berarti bisa diartikan adalah data dalam bentuk laporan. Ya, kalau sudah dalam bentuk laporan biasanya lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Tapi kalau masih bentuk data mentah adalah data yang berupa apa namanya, keseluruhan data, ya keseluruhan data yang dihimpun dari berbagai sumber untuk keperluan tertentu. Kemudian setelah itu diolah, kemudian diperbanyak ya, memperbanyak dan mengemukakan data ya. Jadi datanya diperbanyak sesuai dengan kebutuhannya. Laporannya nanti diberikan kepada siapa saja misalkan. Diperbanyak sesuai dengan pelaporannya untuk siapa saja. Kemudian mendistribusikannya, ya mendistribusikannya berarti didistribusikan sesuai dengan kebutuhannya untuk siapa datanya, kemudian menyimpan dan mengarsip data penting dan memusnahkannya. Ya, jadi ada beberapa data yang harus disimpan, ya, diarsip atau disimpan. Kemudian kalau data itu sudah disimpan, kemudian nanti ada namanya pemusnahan data. Pemusnahan data itu berarti apa namanya?
data-data penting, file-file penting perusahaan yang sekiranya sudah dilihat kemudian tidak butuh lagi untuk lihat, sesudah dilihat tapi tidak dibutuhkan lagi dalam bentuk format hard copy. Hard copy itu berarti dalam bentuk cetakan yang dikeluarkan oleh printer, maka data tersebut bisa dimusnahkan. Ya, kalian pasti lihat ada mesin penghancur kertas, itu kan gunanya untuk agar data tersebut bisa dimusnahkan dalam bentuk yang sekecil-kecilnya, sehingga orang lain yang tidak berkepentingan terhadap data itu tidak bisa melihat isi dari data tersebut. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Halo? Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah dalam artian yang luas ya, dalam artian yang luas itu sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dalam artian sempit. Kalau di dalam administrasi itu nanti ada proses kerjasama. Ya, kalian bagian entry data, kalian bagian lapangan mengumpulkan data. Ya, sampai dibuat kerjasama sehingga nanti hasilnya adalah sebuah informasi gitu ya. Itu administrasi dalam artian yang sempit dan dalam artian yang luas. Di dalam administrasi usaha transportasi dan logistik nanti di dalamnya ada beberapa hal yang dibahas, yaitu tentang perizinan usaha, yaitu tentang pajak, yaitu tentang surat menyurat. Setidaknya ada 3 hal itu yang biasa dibahas dalam sebuah administrasi. Dalam hal ini adalah administrasi usaha jasa transportasi dan logistik. Tentang perizinan usaha yang pertama, bahwa perizinan usaha itu adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi usaha itu agar sah, agar valid, agar tidak mengalami masalah di kemudian hari, maka usaha tersebut perlu yang namanya izin ya, perlu yang namanya izin. Nah, izin usaha ini dikeluarkan oleh gubernur provinsi sesuai dengan usaha tersebut beralamat ya. Jadi untuk usaha transportasi dan logistik nanti SK-nya, surat keputusannya itu dikeluarkan oleh gubernur ya, lewat jenjang provinsi, bukan dikeluarkan oleh kota atau kabupaten tapi oleh gubernur. Kemudian usaha transportasi dan logistik ini hanya diberikan kepada perusahaan yang berbentuk PT ya, badan hukumnya PT, bukan CV, bukan PD apalagi. CV ada ya, yang lebih kecil daripada PT adalah CV. Kemudian ada lagi satu PD. PD itu apa? Pernah lihat ya? Ada badan usaha yang tulisannya PD. Apa? Belum lihat. Belum lihat. PD itu biasanya mereka yang menyebut usaha mereka sebagai perusahaan dagang. Tapi perusahaan dagang ini biasanya setahu Bapak itu tidak memerlukan sebuah SK atau sebuah kepengurusan atau sebuah keabsahan. PD itu hanya semacam usaha jual beli biasa biasanya. Tidak membutuhkan semacam pengesahan. Tapi mungkin kalau skup usahanya sudah besar dan pelaporan pajaknya sudah gede, ya mungkin nanti akan ada izin yang harus dilakukan. Tapi kalau usahanya masih skala kecil, ya mungkin PD-nya itu tidak perlu izin khusus. Ya, jadi seperti itu. Jadi hanya bisa dikeluarkan untuk perusahaan yang levelnya PT ya, perseroan terbatas, atau bisa juga dikeluarkan untuk koperasi yang memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan jasa kepengurusan transportasi. Kemudian izin usaha transportasi ini dikeluarkan untuk perusahaan untuk wilayah Indonesia saja. Ya, izinnya berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Oke, ya, seperti itu kira-kira untuk perizinan usaha, teknologi, transportasi, dan logistik. Oke, berikutnya adalah pajak, ya. Pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, sarjana hukum, ya. Pajak itu adalah iuran dari rakyat kepada negara, ya. Kemudian pajak itu adalah sudah berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang pajak, ya. Baik itu pajak bumi dan bangunan, baik itu pajak penghasilan, baik itu pajak profesi, baik itu pajak-pajak yang lain, itu sudah diatur dalam undang-undang, ya. Kemudian pajak itu adalah tanpa imbal balik atau kontra prestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk, ya. Jadi pajak itu yang menetapkan negara dan tidak ada timbal balik dari negara untuk si wajib pajak. Kemudian pajak itu digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat umum, ya. Dari uang pajak itulah negara bisa mengolah dana yang dikumpulkan, kemudian dari dana itu nanti digunakan untuk membuat semacam infrastruktur, ya, mungkin, ya. Jadi keperluan masyarakat yang mungkin dianggarkan dari pajak, ya. Selain dari pajak juga sebenarnya negara punya alokasi dana yang lain yang mungkin untuk saat ini tidak perlu kita pelajari, mungkin dari investasi, mungkin dari badan usaha milik negara, gitu kan. Jadi banyak pendapatan negara selain pajak itu juga ada. Tapi dari sini yang dipelajari adalah pajak bisa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, seperti itu untuk pajak. Berikutnya adalah tentang surat menyurat, ya. Jadi surat menyurat yang digunakan pada usaha transportasi dan logistik ini adalah surat menyurat yang digunakan di dunia bisnis, yaitu bisnis niaga ataupun perdagangan, di mana keberadaan surat-surat tersebut mendukung kelancaran berniaga. Setidaknya ada berapa itu? 7, ya. Ada 7 surat yang biasa digunakan pada administrasi bisnis. Yang pertama adalah surat perkenalan usaha. Ya, surat ini berisi perkenalan tentang sebuah usaha. Biasanya pendahulunya adalah surat, kemudian di dalamnya ada lampiran company profile-nya. Jadi ini surat perkenalannya, ya, surat resmi perkenalannya. Kemudian di bagian lampirannya ada company profile yang berisi profil perusahaan yang ingin memperkenalkan diri. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada surat permintaan, ya. Surat ini berisi permintaan terhadap sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan, ya. Jadi ada surat lain adalah surat permintaan, biasanya surat yang dikirimkan oleh konsumen kepada produsen tentang sebuah produk atau jasa. Kadang kalian pasti kalau sudah pernah bersinggungan dengan bisnis atau pernah melihat ayah ibu kalian bertransaksi, gitu, ya. Mereka mungkin mengirim surat permintaan, ya, quotation, ya. Jadi permintaan terhadap sebuah produk barang atau jasa kepada perusahaan. Minta suratnya dong. Terus kemudian akan berisi dari perusahaan itu akan mengirimkan surat penawaran, ya. Dari surat permintaan itu nanti perusahaan akan mengirimkan surat penawaran yang berisi penawaran terhadap sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan, ya. Jadi ini balasan dari surat permintaan adalah surat penawaran, seperti itu, ya. Berikutnya adalah ada namanya surat faktur, ya, surat yang berisi bukti penerimaan uang atau penyerahan uang terhadap sebuah transaksi tertentu, ya, faktur atau nota pembelian biasanya sebutnya. Jadi kalau di perusahaan itu terjadi sebuah transaksi menjual atau membeli sesuatu, pasti akan mengeluarkan yang namanya surat faktur.
Ya, di dalam faktur itu nanti ada tulisan nama barangnya apa, kuantitinya berapa, harganya berapa, kemudian totalnya berapa gitu ya. Sehingga bisa diketahui dari surat itu transaksi yang terjadi apa, jumlahnya berapa, total uangnya berapa. Berikutnya ada surat tentang pengantar pengiriman barang. Ya, surat ini biasanya dilampirkan pada jasa ekspedisi. Pada saat jasa ekspedisi itu akan mengirim barang, biasanya dia akan minta surat pengantar pengiriman barang. Ya, berisi tentang pengiriman barang biasanya dilampirkan bersama faktur atau invoice yang dibawa sebagai tanda terima serah terima barang. Ya, jadi pada saat pengiriman barang dia akan membawa dua surat, yaitu surat faktur atau invoice dan surat pengantar pengiriman barang. Gunanya apa? Biasanya nanti di jalan ada petugas yang menanyakan, ini boxnya bawa barang apa? Coba boleh lihat surat pengantarnya, maka surat pengantarnya bisa dikasih lihat ke petugasnya, sehingga di situ menghindari kesalahan ya. Jangan sampai nanti mengirim barang-barang yang tidak diperbolehkan, maka petugas tidak perlu membongkar isi dari boxnya, tapi cukup melihat suratnya, bisa tahu bahwa box ini berisi barang apa. Atau bisa juga kalau petugasnya curiga akan mensinkronkan antara surat jalannya, surat pengantar pengiriman barangnya dengan isi yang ada di dalam boxnya ya, di dalam mobil pengantarnya. Jangan sampai misalkan ada terjadi kecurangan, ada terjadi memang tindak kejahatan di mana surat pengantar pengiriman barang ternyata berbeda dengan barang yang ada di dalam mobil jasa ekspedisinya. Itu akan menjadi masalah. Ya, berikutnya adalah surat yang berisi pengaduan ya. Surat pengaduan itu surat tentang aduan ya. Berikutnya adalah surat penagihan ya. Surat ini berisi tentang penagihan terhadap transaksi yang sudah dilakukan disertai dengan faktur dan serah terima barang sebagai penguat. Ya, penagihan ini biasanya nanti dikirimkan beserta bukti surat faktur dan bukti surat pengantar pengiriman barang. Kita sudah kirim barang, ini saya lampirkan fakturnya, ini saya kirim beserta surat pengantar barangnya, jumlahnya sekian, tolong ditransfer ke nomor rekening ini sebelum tanggal jatuh temponya misalkan. Ya. Jadi seperti itu adalah surat-surat yang biasa digunakan pada dunia bisnis atau niaga. Oke, administrasi selesai. Sebelum kita masuk ke pemasaran, di bagian administrasi ada yang perlu ditanyakan atau langsung lanjut ke bagian pemasaran? Halo? Ya, Pak. Langsung lanjut saja, langsung lanjut di materi pemasaran ya. Apa ada yang ditanyakan di bagian administrasi? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau perusahaan yang ber-SK itu ada pajaknya kan, Pak? SK ada pajaknya, iya. Itu berapa persen, Pak? Kalau itu Bapak tidak tahu secara pasti, biasanya ada namanya PPH ya, pajak penghasilan, dan itu persentasenya mungkin tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Jadi sekian persen dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut nanti harus dibayarkan pajaknya. Atau biasanya juga disertakan dalam faktur ya, disertakan dalam faktur. Kalau perusahaan itu memang sudah menerapkan pajak di setiap produknya, maka nanti di faktur penjualannya ada jumlah pajak yang dikenakan ya kepada konsumennya. Biasanya sekian persen, misalkan 10% dari jumlah yang ditagihkan. Kalian pernah lihat kan? Pernah nggak? Contoh kecilnya aja misalkan struk Indomaret gitu ya, struk Indomaret, struk Alfamaret itu
Iya, kalian bisa lihat di situ ada kan ada pajaknya, ya karena mereka sudah punya yang namanya NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Ya, di situ ada NPWP-nya sehingga setiap transaksi apapun di perusahaan tersebut wajib kena pajak. Jadi sebelum konsumennya membayar juga pajak untuk memperoleh jasa di perusahaan tersebut. Kalau besarannya Bapak tidak tahu persis, harus dicek ke peraturan pemerintahnya karena mungkin nanti akan berbeda-beda ya, tergantung penerapan jenis pajak apa yang dikenakan kepada perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Ada lagi seputar surat izin usaha, seputar pajak, seputar surat menyurat yang ada di perusahaan jasa ekspedisi, jasa transportasi dan logistik. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang pemasaran jasa teknologi transportasi dan logistik. Ya, jadi kita sudah mempelajari ya, dari awal kita sudah mempelajari bagaimana perencanaannya ya, bagaimana perencanaan usaha di bidang transportasi dan logistik. Dari perencanaan itu nanti kita menghasilkan keputusan akan membuat produk jasa bagaimana gitu kan. Kemudian kemarin di di bagian biaya kita juga sudah mempelajari biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat kita memproduksi jasa transportasi dan logistik. Jadi di bagian akhir ini, di bagian pemasaran ini, kalian harus bisa memperkirakan ya, dari sekian biaya yang harus dikeluarkan, kira-kira perusahaan nanti akan seperti apa promosinya. Kalau promosi biasanya nanti sudah ditetapkan ya, sudah biayanya sekian untuk promosi, tapi di promosi ini juga harus bisa memperkenalkan ke konsumen bahwa kita adalah perusahaan jasa transportasi dan logistik yang punya keunggulan-keunggulan. Di sini ada beberapa elemen pemasaran yang sudah pernah kita pelajari ya. Yang pertama adalah tentang ketersediaan produk. Bahwa usaha jasa transportasi dan logistik itu pasti harus punya layanan produk ya, layanan jasa produk. Ya, bagaimana perusahaan dapat menyediakan produk jasa layanan yang lengkap. Ya, di penugasan sebelumnya kalian sudah diminta untuk mencari beberapa produk layanan jasa yang biasa digunakan pada jasa logistik ya, ekspedisi. Kemarin Bapak minta kalian mencari 3 contoh ya, 3 contoh. Yang pertama adalah misalkan layanan one night service ya, bagaimana kiriman bisa sampai dalam 1 malam. Ya, kalau kiriman sampai dalam 1 malam itu berarti kan pada saat proses pengirimannya dia menggunakan pesawat, ya tidak mungkin dia menggunakan jasa transportasi darat secara langsung. Jadi dia menggunakan jasa pesawat. Jadi dalam satu daerah yang besar, misalkan Jakarta, Jabodetabek, misalkan seluruh Jabodetabek, kalau kiriman one night service harus dibawa ke misalkan setelah dikumpulkan di hub itu tempat dikumpulkannya paket-paket gitu ya. Kemudian dari hub itu dikirim ke bandara, kemudian bandara diterbangkan paket itu ke tujuan, misalkan ke Surabaya. Kemudian di Surabaya baru dibongkar lagi, dikirim ke daerah-daerah. Ya, karena itu layanannya one night service, pasti itu biayanya akan lebih mahal. Tapi itu akan disukai oleh konsumen-konsumen yang memang membutuhkan jasa pelayanan yang cepat gitu ya. Mereka biasanya mungkin tidak memperdulikan biaya yang mahal, tapi yang penting paket mereka cepat sampai. Ya, berikutnya tentang kecepatan pengiriman ya, bisa tadi digabungkan dengan penjelasan yang tadi bagaimana
kecepatan pengiriman pada usaha transportasi dan logistik itu adalah bagian yang sangat penting dari produk, ya, bagian yang sangat penting dari produk. Semakin cepat sebuah jasa ekspedisi mengirim, pasti orang atau konsumen akan menilai itu adalah lebih baik, gitu ya. Kemudian tentang ketepatan waktu, ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalau pengertian logistik adalah bagaimana menempatkan barang itu sesuai dengan schedule waktu yang sudah ditentukan, ya. Jadi barang sudah di schedule sedemikian mungkin, sedemikian rupa, gitu ya. Barang yang ini tepat harus sampai di tujuan tanggal sekian jam sekian misalkan. Kemudian barang ini tanggal sekian jam sekian itu sudah ada schedule-nya dan itu harus tepat waktu. Kemudian berikutnya rata-rata keterlambatan dan kerusakan minimal, ya. Yang namanya human error pada jasa transportasi dan logistik itu mungkin saja bisa terjadi karena layanannya masih menggunakan jasa manusia. Tapi bagaimana bisa meminimalisir, ya? Bagaimana bisa meminimalisir sedemikian rupa sehingga risiko keterlambatan dan kerusakannya bisa diminimalisir. Kemudian tentang fleksibilitas, ya. Fleksibilitas di sini berarti bagaimana usaha jasa transportasi dan logistik ini punya nilai yang fleksibel. Berarti apa ya? Ya, di dalam produk layanannya itu ada nilai-nilai. Bentar, ada WA masuk. Enggak. Ya, ada nilai-nilai fleksibel sehingga tidak mungkin tidak saklek, gitu ya. Tidak harus, gitu ya, tapi mungkin ada nilai fleksibel. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian tentang globalisasi market, ya, di dunia pemasaran, ya, bagaimana kita sudah berhubungan dengan yang namanya globalisasi market. Jadi perusahaan yang khususnya perusahaan jasa transportasi dan logistik itu pemainnya bukan pemain lokal saja, ya, bukan hanya pemain Indonesia saja yang bermain di sini, tapi perusahaan-perusahaan luar juga pun sudah ikut serta dalam dalam percaturan persaingan usaha jasa transportasi dan logistik. Pasti kalian ya tahu, ya, ada beberapa perusahaan luar. Yang kalian tahu apa? Perusahaan jasa transportasi logistik dari luar. Amazon mungkin. U-Haul. Apa? U-Home. Amazon mungkin. U-Haul gitu. U-Haul. Ya. Tadi Amazon, U-Haul. Ya, mungkin itu beberapa yang mungkin kalian ketahui. Bapak juga baru dengar. Kalau yang Bapak tahu adalah apa? DHL. Tahu nggak DHL? Nggak tahu. Dia warna dominannya adalah warna kuning. Ya, warna dominannya warna kuning. Itu adalah salah satu jasa kargo internasional. Ya, dia pusatnya ada di Amerika Serikat, tapi di Indonesia juga ada. Mungkin orang-orang Indonesia yang akan mengirim barang ke sana biasanya memanfaatkan jasa DHL. Coba Pak kasih lihat ke kalian DHL itu yang seperti apa. Di layar kalian yang terlihat masih presentasi Bapak, ya? Ya, Iya, Pak. DHL. Ini kargo, ya. Oke, sebentar. Kalau Bapak mau ganti share screen, berarti share-nya diganti seluruh layar. Share-nya diganti yang basic. Share. Ya, kelihatan sekarang kalian? Kelihatan, Pak. Iya. Ini ada DHL. Ya, ini jasa ekspedisi dari Amerika Serikat. Bapak sudah kenal ini dari sudah lama sekali.
Kalau sebangsa Amazon, sebangsa apa tadi, yang sesuatu yang baru Bapak belum kenal. Jadi Bapak contoh yang sudah Bapak kenal aja, di sini ada DHL. Ya, contohnya seperti ini. Ya, dia punya armada pesawat sendiri, punya armada mobil dan truk sendiri gitu ya. Ya, itu adalah contoh saja ya, contoh dari apa namanya, bagaimana globalisasi market itu sudah ada gitu ya. Jadi bukan hanya pemain Indonesia saja yang bermain di usaha jasa transportasi dan logistik, tapi juga harus di-share ulang. Tapi juga pemain-pemain internasional ya, karena sudah globalisasi market. Ya, jadi di situ ada faktor budaya, politik, dan ekonomi ya pasti. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pemain lokal bisa, ya bolehlah kita mungkin kalau market kita sasarannya hanya di dalam lokal Indonesia, ya kita pertahankan ciri khas kita, bagaimana bisa mengirimkan barang dengan cepat ke seluruh Nusantara misalkan seperti itu. Ya, kalau market kita adalah khusus market lokal Indonesia saja. Tapi kalau mau bersin, ya kalau market kita sudah go internasional, ya berarti kita harus cari jargon yang lain, jargon kata-kata yang lain, atau bisa juga kita melakukan kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi yang melayani jasa transportasi antar benua misalkan, antar negara misalkan. Kita nggak punya armadanya di sana, cuma karena kita sudah terikat kontrak dengan jasa ekspedisi tersebut, maka kita bisa melakukan kerjasama sehingga kita bisa mengirim ke sana walaupun numpang gitu ya, numpang kerjasama dengan ekspedisi yang lain. Kemudian ya pemasarannya bisa melalui online ya, melalui media sosial official, kemudian website, kemudian YouTube, kemudian melalui internet marketing, bisa melalui Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan digital marketing yang lain. Kemudian pemasaran melalui media elektronik berarti bisa berupa layanan iklan di televisi maupun layanan audio streaming di radio. Berikutnya, pemasaran melalui media cetak berarti melalui koran, spanduk, brosur. Kenapa Bapak nulis brosur, nulisnya browser mulu? Browser itu kan peramban internet ya. Mozilla, Chrome itu browser. Karena Bapak orang internet nulis brosur, nulisnya browser. Ya, nggak apa-apa. Salah ketik, kalau nanti dikoreksi, dipahami yang benar. Kemudian spanduk ya, dan media cetak lainnya. Kemudian berikutnya pemasaran melalui pameran ya. Terkadang ada pameran-pameran yang isinya adalah memang tentang transportasi dan logistik. Akan lebih baik kalau misalkan nanti ikut pameran seperti itu, sehingga kita bisa bersaing secara sehat ya, bersaing dalam artian kita bisa memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Di situ kan sudah ada misalkan kayak tadi misalkan ada DHL yang sudah go internasional karena mereka punya Amerika, tapi kita misalkan yang baru merintis, kalau kita bisa hadir di situ kan akan sangat luar biasa. Kita bisa konsumen bisa melihat kita, wah ternyata ada jasa ekspedisi baru nih gitu kan. Ya, seperti itu saja kira-kira materinya. Bisa diterima semuanya ya? Rasanya hari ini pada lemes deh. Ada apakah gerangan? Enggak ada apa sih, Pak. Oh, enggak ada apa-apa. Ya, minggu depan ya, mudah-mudahan minggu depan giliran kalian yang PTMT ke sekolah. Senin kemarin Bapak PTMT juga mengajar kelas 11, sehingga untuk daringnya Bapak penugasan. Hari ini Bapak masih bisa daring, jadi Bapak kalau nggak bisa daring itu berarti Bapak bentrok dengan PTMT ya.
Atau kalau Bapak nggak bisa daring, Bapak sedang membantu urusan IT di sekolah. Jadi tolong dimaklumin kalau Bapak nggak bisa daring, pasti ada alasan yang seperti itu. Oke, materinya itu saja hari ini. Bisa diterima semuanya ya? Bisa, Pak. Ya. Untuk penugasannya sudah dilihat, nggak ada masalah ya? Kalian sudah tahu semua ya? Kalian cuma diminta mencari iklan dalam bentuk gambar. Ya, iklannya pasti iklan tentang jasa transportasi dan logistik. Ya, di iklan itu berarti harus jelas apa namanya ya? Nama brandnya apa, kemudian produknya apa, seperti itu kan, sehingga orang tidak confused, orang tidak bingung ini maksud iklannya apa ya, gitu kan. Terkadang ada beberapa iklan yang mungkin dalam visual bagus, tapi bahasa penyampaian di iklannya itu tidak tersampaikan, sehingga iklannya akan terlihat sia-sia, orang akan tetap bingung dengan iklan tersebut. Jadi cari iklan yang memang apa namanya bisa dimengerti gitu ya. Sebentar, contoh iklan Bapak tadi seperti apa? Sebentar, Bapak lagi contoh iklan Bapak tadi. Video gambar portion of screen. Tidak terlihat. Stop share dulu, coba share ulang. Ya, ini adalah contoh iklan yang Bapak kasih ke kalian. Jadi ini namanya perusahaannya namanya AJL Logistik ya. Di situ ada layanan servisnya namanya door to door service. Itu kan berarti layanan jasanya kan, layanan jasa yang dia berikan namanya. Sebentar, Bapak telepon. Halo, Salam. Ya, internet ruang guru mati. Ini saya lagi pakai cuma yang arah ke ruang IPS. Saya lagi ngajar sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Ya, oke. Siap. Ya, jadi nama layanannya door to door service. Kemudian di sini keterangannya jasa ekspedisi murah layanan kargo via darat, laut, udara. Di sini dia punya hashtag di rumah aja, kirim di AJL, gitu kan? Jadi ini iklannya sudah cukup terbaca dengan mudah ya. Nama layanannya door to door service. Ini adalah jasa ekspedisinya. Ini hashtag yang dia gunakan sebagai pesan promosinya. Di sini ada logo dan nama perusahaan ya. Di sini ada gambar pemanis layanan servisnya, orang yang akan melayani jasa servis kirim paketnya. Kemudian ini ada mobilnya. Kemudian ini ada terlihat ada udara, laut, darat gitu ya. Jadi itu sudah cukup komunikatif iklannya, bisa diterima oleh konsumen. Jadi cari iklan yang seperti ini. Jasa layanannya terlihat, jargon iklannya terlihat, kemudian nama usahanya terlihat, seperti itu ya.
Bisa dimengerti? Siapa? Oke. Siapa? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti boleh Bapak akhiri untuk sesi pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa iklannya dengan selfie, ya, dengan posisi selfie dengan aplikasi Marki yang sudah Bapak kasih linknya. Untuk kalian yang pakai iPhone, berarti tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kalau kalian, tapi kalian tolong buat apa namanya iklan apa di absensi selfie-nya ada keterangan timestamp-nya ya, keterangan gambar itu diambil kapan gitu ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Halo? Sepertinya tidak, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Dadah semuanya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh. Stop.